Perkenalkan, nama saya Kirsi Enjin Narade, NIM 2003020079, kelas C semester 1. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya sedikit menjelaskan mengenai pengantar sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial, baik itu hubungan interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Melville J. Harcourt Fitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat mendukungnya berganti-ganti. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universitas Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi. Yang keenam, kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan the shape for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Normatif. Unsur normatif kebudayaan yang pertama, unsur penilaian, yaitu baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, yaitu boleh, tidak boleh, perintah larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, yaitu selamatan, upacara, dan ritual. Yang kedelapan, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara yang merasa dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya mengklasifikasi norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Yang ke-10, lanjutan. Lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang ke-11, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan, kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai non-sentrisme dan xenonsentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Sedangkan xenonsentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Yang berikutnya, sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan
yang tidak diisi naluri. Teori sosialisasi 1. George Herbert Mead menurut setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat. Pengambilan peran dalam proses ini orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahap bermain. Pada tahap ini seorang anak meniru berbagai peran. Tanpa memahaminya, tahap permainan. Pada tahap ini anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran orang lain. Tahap pengambilan peran. Pada tahap ini anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Yang ketiga, teori sosialisasi. Menurut Joule, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilih menjadi sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui di mana dia menjadi anggota masyarakat, sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang kedua, interaksi sosial didasari oleh faktor meliputi pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Yang ketiga, syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada kontrak sosial. Yang kedua, ada komunikasi. Berikut bentuk interaksi sosial. Gilin memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi dari akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Yang kedua, Kimball membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian kerjasama yang menghasilkan komunikasi. Diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Mengikuti pemikiran Herbert mengemukakan 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu. Yang ketiga, bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang berikut definisi situasi. Konsep definisi situasi berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsang dari luar. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Berikut manajemen kesan. Sebagai perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi.
sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Macam-macam status. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir. Contoh, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia, status yang diperjuangkan. Status yang menurut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan.